siang. Mari silakan masuk. Siang Bapak. Siang Selamat adik. siang Bapak. Siang Pak. Siang adik. Silakan duduk adik ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan duduk adik. Terima kasih Pak. Nah, usahakan adik-adik duduk yang senyaman mungkin ya. Iya Pak. Jadi bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Kabar Kabar baik, baik Bapak. Bapak. Jadi kabarnya bagaimana? Ya, puji Tuhan baik juga. Alhamdulillah Pak. Amin. Nah, jadi sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, kita awali dengan doa. Jadi Bapak meminta salah satu untuk kita dalam doa. Iya, baik, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara agamis. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi selanjutnya sebelum kita mulai dengan materi kita, adik-adik sudah saling mengenal? Belum Pak. Pak. Oh iya, pasti adik-adik juga belum mengenal Bapak ya? Iya Pak. Belum Pak. Adik sudah kenal dengan Bapak? Siapa guru BK di sekolah cuma sudah kenal. Bukan maksudnya itu namanya Bapak. Oh iya, betul. Saya tidak pernah masuk ruangan BK Bapak. Karena Ya baik, jadi mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, tapi kita perkenalan dulu. Dari Bapak, nama Bapak Ardi Nataran, biasa dipanggil Pak Ardi. Asal Bapak dari Soe. Iya. Status Pak. Puji Tuhan Bapak sudah berkeluarga, anak sudah 2. Dari adik kenal. Oke baik, perkenalkan nama saya Mufika Tuloya, biasa dipanggil Putri. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1. Asalnya dari Bandung. Bandung. Selanjutnya dari Soe ya? Sekampung ya? Dari kampung di mana adik? Oh iya, jauh. Bapak di kota. Selanjutnya Perkenalkan, nama lengkap saya Kristiana Pangare, Christine dari kelas 12 S1, asal dari Flores. Oh iya, yang kemarin duduk di belakang aku Dari- kan? Iya. Oh, aku belum kenal. Soalnya kemarin kan barusan pindah Pak dari Bandung. oh iya, nanti setelah ini kan bisa ini kenalan lebih akrab. Sudah. Selanjutnya Baik, Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yunia. Saya berasal dari Seoul, Korea, tetapi lahir saja di sini. Jadi saya sudah bisa bahasa Indonesia karena saya lahirnya di sini. Berarti Vira kamu bisa bahasa Korea dong? Bisa dong. Coba. Sekarang itu artinya aku cinta kamu gitu. Selain-selainnya? Ani itu kayak tidak. lanjut. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Elizabeth Katarina Jawatire dari kelas 10 IPS 2. Saya asalnya dari Bandung. Ya, jadi terima kasih adik-adik sudah melakukan perkenalan singkat. Selanjutnya, jadi Bapak memanggil adik-adik untuk datang ke sini. Tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok. Jadi adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu Pak. Ini baru pertama kali. Ya, jadi baik Bapak sedikit mengetahukan bimbingan kelompok itu suatu bimbingan dalam bentuk kelompok, misalnya seperti ini. Jadi tujuannya itu untuk mungkin adik-adik
ada yang punya masalah atau pokoknya hal-hal yang ingin adik-adik ceritakan, di sini tempatnya. Nanti Bapak bisa memberikan solusi atau kita sharing sehingga dapat melakukan pencegahan seperti itu. Adik-adik paham? Paham. Baik, kalau gitu. Jadi urutan-urutan kegiatan kita itu di situ ada tahap pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan ini salah satunya itu seperti yang tadi kita saling berkenalan. Lalu nanti ada tahap transisi. Di situ kita salah satunya juga kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking itu semacam games. Nanti kita akan melakukannya. Lalu ada tahap inti, itu ada materi. Lalu ada tahap akhir. Tahap akhir itu ada evaluasi seperti itu. Nah, yang berikut itu di sini juga ada asas-asas. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk menceritakan pengalaman buruk atau baik dari adik-adik. Di sini dijamin aman. Itu adik-adik. Iya, Pak. Bapak lihat adik-adik sepertinya kayak tidak semangat begitu. Ada yang ngantuk. Kalau gitu kita bermain games ya, sedikit bermain games, kita lakukan ice breaking. Iya, Bapak. Nah, kalau gitu, ayo adik-adik silakan. Ya, jadi gamesnya kita ini untuk melatih konsentrasi dan daya ingat adik-adik juga. Iya, Pak. Jadi gamesnya itu berupa kata-kata. Jadi kata-katanya itu cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, citakan dari sejak kecil. Iya, jadi cita-citata itu nama orang. Misalkan kalau nama orang itu diganti dengan Mufli, berarti gini, cita-cita Mufli sudah Mufli cita-citakan dari kecil. Seperti itu. Adik-adik paham? Paham, Pak. Jadi Bapak ulangi. Ya, perkataannya itu seperti ini. Cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, citakan dari kecil. Cita-citata. Sepertinya anak Bandung ini masih belum paham. Ngelek, Pak. Cita-citata. Nah, Cita-citakan. cita-cita, cita-citata, sudah cita-cita, sudah cita-citata, citakan sejak kecil. Bisa, Pak. Bisa. Ada hukuman. Tidak ada. Ini Tidak hanya ada. sekedar untuk adik-adik semangat dan adik-adik lebih Ya, Pak. konsentrasi seperti Oke, itu. Pak. Mulai dari adik. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah. Cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, citakan sejak kecil. Ya, Cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, citakan sejak kecil. ya, bagus. Cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, citakan dari kecil. Ya, lanjut. Anak Soe. Cita-cita, cita-citata, sudah cita-citata, cita-citakan dari kecil. Ya, silakan anak Bandung. Cita-citakan. Ini ada mabuk pesawat. Ya kemarin aku tuh cita-cita, citakan. Aduh ngelek. Ini anak kampung bukan? Ini anak Di Bandung. Bandung bagian kampung. Cita-cita, Tidak boleh gitu. cita-citata adalah cita-citakan sejak lahir. Ya, betul. Sejak kecil bukan sejak lahir. Jadi daya ingatnya anak Bandung masih kurang
orang ini. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik. Silakan dulu kembali. Iya Bapak. Ya, jadi Bapak lihat adik-adik sudah semangat. Jadi kita lanjut. Jadi aturan-aturan di dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini itu nanti Bapak akan membagikan adik-adik menjadi 2 kelompok. Setelah itu kita berdiskusi bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman. Oh iya, Bapak lupa, topik layanan kita itu meningkatkan motivasi belajar. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang mau menceritakan atau mungkin ada yang membuat adik-adik tidak termotivasi dalam belajar. Kalau saya Pak, saya motivasi sekali untuk belajar karena saya mau sekali jadi orang yang kritis gitu, bisa menciptakan kata-kata yang keren, bisa berpuisi, bisa berpilih, banyak Pak. Makanya saya termotivasi untuk selalu belajar. Iya, baik. Mungkin dari adik-adik yang lain. Ya, silakan adik. Dulu saya di Bandung, Ya. pas kelas 2 sama aku Pak. Ya. Saya ada ikut apa namanya? Lomba antar sekolah tuh di Jakarta gitu Pak. Nah, jadi kita tuh kayak di pokoknya di membantu baik-baik lah agar fokus agar menang dalam lomba tersebut. Oh iya. Jadi motivasi belajar kita tuh lebih meningkat, Iya. lebih baik lah. Betul. Jadi itu mungkin pengalaman dari adik-adik. Jadi langsung saja kita masuk ke materi kita. Materi kita seperti yang sudah Bapak sampaikan. Bapak, Bapak sebelumnya kita dalam proses bimbingan kelompok ini kita menggunakan metode apa? Oh iya, kita seperti yang tadi Bapak bilang, kita membagi kelompok, terus kita akan melakukan diskusi. Seperti itu. Lalu kita melakukan tanya jawab. Seperti itu. Iya. Terus tujuannya supaya adik-adik lebih paham tentang materi kita hari ini. Seperti itu. Jadi sebelum kita membagi kelompok, Bapak jelaskan dulu materinya ya. Iya. Jadi motivasi belajar itu ya. Oh ya, silakan. Motivasi belajar itu suatu dorongan dari dalam diri kita maupun dari luar untuk kita melakukan aktivitas belajar seperti itu, supaya dari yang kita belum mengerti kita menjadi mengerti. Yang berikut ada fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar itu yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Jadi itu maksudnya adik-adik karena baterai laptop Papa sudah habis, jadi kita lanjut saja dengan manual saja ya adik-adik. Jadi fungsi motivasi belajar itu ada 2. Yang pertama tadi mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Itu maksudnya siswa yang dia tidak mempunyai keinginan untuk belajar begitu, nah jadi dia lebih mempunyai niat untuk belajar begitu. Kalau yang kedua, motivasi sebagai pengarah, itu mengarahkan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Seperti dia menginginkan sesuatu begitu, dia termotivasi
motivasi untuk belajar. Nah, yang berikut macam-macam motivasi belajar. Jadi itu ada dua, itu dari dalam, yang pertama dari dalam diri kita, yang kedua dari luar. Jadi dari dalam diri kita itu misalkan seperti adik siapa tadi? Fira. Ya. Jadi adik Fira punya dorongan dari dalam diri bahwa saya harus belajar supaya saya dapat nilai yang bagus, saya dapat peringkat supaya kedua orang tua saya bangga. Nah, gitu. Kalau dari luar diri itu kayak misalkan Fira pengen untuk punya sepeda gitu. Nah, jadi mungkin adik Fira ingat bahwa dulu mama pernah menjanjikan untuk punya sepeda. Dikasih saya Ya, sepeda. jadi kasih adik Fira sepeda. Nah, seperti itu. Jadi adik Fira kayak termotivasi supaya rajin belajar. Seperti itu. Ya. Nah, yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu yang pertama kemampuan belajar. Kemampuan belajar itu berkaitan dengan pengetahuannya, kognitifnya dia. Yang berikut kondisi siswa. Nah, kondisi itu misalkan kayak adik Fira mungkin pada saat malamnya begadang terus sampai di sekolah ngantuk jadi tidak bisa belajar seperti itu, atau mungkin adik Fira sedang sakit seperti itu. Yang berikut kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini seperti kayak di dalam kelas mungkin. Ya, jadi yang berikut itu kondisi lingkungan. Misi Pak. Kasih Pak. Ya. Kondisi lingkungan itu seperti mungkin pada saat jam pelajaran di kelas guru membawakan materi kayak cara penyampaiannya membosankan seperti itu, jadi adik-adik juga merasa bosan, jadi tidak termotivasi untuk tidak ada niat untuk belajar ya. Yang berikut upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar, yang kedua mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang dimiliki siswa, yang berikut mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa. Jadi cukup materi kita sampai di sini. Kita lanjut dengan berdiskusi ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Bapak membagikan kalian dalam 2 kelompok ya. Iya, Pak. Ya, jadi dari adik-adik Terus mau Iya, Pak. Kami dua dong. Mereka 3. Oh iya. oh ya. Adik silakan bergeser ke sana untuk berdiskusi. Diskusi tentang apa Pak? Jadi kelompok adik Fira mendiskusikan kembali tadi penyampaiannya yang sudah Bapak sampaikan, macam-macam motivasi belajar. Lalu kelompoknya adik tadi dari mana? Dari Bandung. Pak. Nah, itu adik-adik membahas tentang fungsi motivasi belajar. Ya, jadi nanti Jadi apa Pak? nanti adik-adik saling Menjawab. saling memberikan pertanyaan dan menjawab seperti itu. Asyik. Mulai, Pak. Mulai, ya silakan mulai. Dari kelompok Diskusi, Pak. Izin bertanya Pak, tadi kelompok kami tuh tentang apa? kelompoknya adik itu fungsi motivasi belajar. Jadi adik-adik sampaikan saja ke kelompok ini fungsi motivasi belajar itu menurut pemahamannya adik-adik. Begitu juga dengan kelompoknya adik Fira. Oke, Bapak. Sudah Sudah, melakukan Pak. diskusi. Sudah, Pak. Ya, jadi adik Fira silahkan menyampaikannya kepada kelompoknya anak Bandung.
menurut namanya Menggelisah. adik-adik Baik Bapak, tadi kan kami punya materi diskusi itu tentang macam-macam Motivasi motivasi belajar. belajar. Ya, Jadi betul. tadi ada pembahasannya tadi ada dua, yaitu motivasi dalam diri, iya yang kedua betul. itu dari lingkungan. Iya. Jadi kalau kami dua ada bagi ini Bapak. Jadi saya yang dalam diri, ini yang dari luar. Gitu. Kalau dari dalam diri itu misalkan kayak tadi kan misalkan kayak saya bilang yang tadi Bapak, kayak saya menginginkan sesuatu, kayak saya mau jadi anak yang berprestasi begitu Bapak. Iya. Jadi kayak dari dorongan dari dalam diri saya itu, saya harus kayak berusaha untuk selalu termotivasi untuk selalu rajin belajar. Terus kayak harus bisa dari segala kesibukan saya itu saya harus bisa meluangkan waktu saya itu untuk belajar. Jadi ketika saya maksudnya kayak selalu melakukan aktivitas belajar, kayak selalu termotivasi untuk belajar gitu, mungkin saya bisa mencapaikan apa yang saya inginkan. Misalkan saya bisa menjadi anak yang berprestasi dan menjadi kebanggaan kedua orang tua saya. Ya, terima kasih untuk adik Ya, Kira. Pak. Selanjutnya adik. Baik, kalau dari saya motivasi kan tadi ada dari dalam diri dan dari luar diri. Iya. Dan dari lingkungan juga tuh Pak. Iya, luar diri itu kan bisa dari lingkungan. Oh iya. Gitu. Dari luar diri tadi yang saya mengerti tadi contohnya itu seperti di dalam lingkungan sekolah. Kalau misalnya guru yang mengajar, ini cara penyampaian materinya itu baik, atau suasana dalam kelasnya baik, tidak panas begitu, pasti anak-anak mempunyai motivasi belajar yang baik juga, mereka tidak bosan begitu. Mungkin dari saya itu saja. Iya, jadi yang sudah adik. Iya, Pak, tadi kan silakan. lempar pertanyaan toh dengan Iya. kelompok yang Pak, ini untuk teman kelompok, kalau misalkan lagi nih kayak tidak sejalan begitu, misalkan motivasi dalam diri saya itu berkehendak supaya saya harus termotivasi untuk selalu termotivasi untuk belajar, sedangkan dari luar atau dari lingkungan itu tidak mendukung supaya saya termotivasi begitu untuk belajar. Jadi bagaimana menurut teman-teman untuk mengatasi hal yang kayak kedua motivasi itu tidak kayak bentrok begitu, kayak harus saling mendukung? Ya, jadi silakan adik-adik Bandung mungkin punya pemahaman. Iya, biasanya anak kota dong, biasa pintar-pintar. Ke teman-teman aja dulu Pak. Ya, adik-adik jangan terlalu memikirkan yang Ya, Bapak. susah-susah ya. Jawab yang simpel-simpel saja. Tadi pertanyaan saya itu kayak misalkan dalam kayak motivasi, kayak apa, kedua motivasi itu tidak sejalan atau tidak mendukung. Misalkan kayak dari motivasi dalam diri saya itu saya harus bisa selalu rajin belajar, sedangkan motivasi dari luar atau lingkungan itu kayak tidak mendukung saya untuk rajin belajar. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman untuk kayak memecahkan permasalahan itu, di mana dua gaya dua faktor itu kayak tidak saling mendukung, supaya kayak bisa saling mendukung untuk saya selalu termotivasi. Ayo anak baru, Jadi bagaimana adik-adik? anak baru pasti bisa Bapak. Soalnya kan anak baru atau pasti sebanyak informasi yang dia dapatkan. Tadi gimana tadi aku kurang paham. Tadi sebuah kami. Ayo anak baru. Ya, boleh diulangi soalnya. Anak Bandung ini punya budak Jadi, Pak. jadi gini, kan tadi ada dua macam motivasi, toh motivasi dalam diri dan motivasi dari luar diri atau lingkungan. Terus kayak misalkan masalahnya begini, motivasi di dalam diri saya itu kayak sangat mendukung saya untuk selalu termotivasi belajar, kayak selalu termotivasi untuk rajin belajar. Nah, sedangkan motivasi yang dari luar itu tidak mendukung saya untuk rajin belajar. Nah, bagaimana menurut teman Mufli supaya kedua gaya belajar itu kayak bisa saling mendukung supaya saya selalu termotivasi untuk belajar? Oh, kalau maksudnya tuh kan gini, kayak faktor dari luar, faktor dari dalam tadi kan mengharuskan sekali untuk mendukung kan ya, atau mengharuskan sekali untuk belajar, sedangkan faktor dari luar itu Kayak tidak mendukung. tidak mendukung. Kalau yang menurut aku sih gini aja, apa namanya, menyimbangi antara
faktor dari luar dengan dari dalam supaya kayak sama-sama termotivasi lah untuk belajar gitu aja sih dari aku. Gimana dari teman-teman yang lain? Apa punya pendapat itu? Terima kasih teman Ya, jadi itu tadi sedikit pemahaman dari adik Mufli. Selanjutnya lanjut ke ini, ke adik-adik. motivasi belajar. Ya, Jadi dari kelompok kami itu motivasi fungsi motivasi belajar itu dapat berasal dari berbagai sumber seperti tujuan pribadi, minat dalam materi, rasa pencapaian atau dorongan eksternal. Penting untuk menetapkan tujuan yang jelas, merencanakan belajar, mencari dukungan, dan mengingat manfaat belajar untuk meningkatkan motivasi. ya. Jadi terima kasih yang tadi sudah adik sampaikan itu benar. Dari adik Mira, adik In juga, itu sudah sangat benar. Iya Bapak. Jadi Bapak lihat adik-adik semua sangat antusias ya Iya Pak. dalam diskusi kelompok kita. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Iya Bapak. Bapak meminta nomor WA kalian untuk membuat grup ya, supaya Bapak oh ya ini di astaga. Hati-hati ya nak. Ini kakak. Nanti adik-adik chat ya supaya Bapak masukkan ke dalam grup. Masuk Pak ganteng. Bapak suara istri dan anak. Ya, jadi Bapak sudah membuat grup. Di Ya, situ Bapak ada Grup membagikan yang ini link. ya Pak? Iya, yang itu adik. Ini ya, aku sebarin ke Kristen aja yang ntar Kristen baru sebarin. Iya. Adik Mufli silakan masukkan teman-teman ya. Iya nanti aku. Nanti saja Grup ini Bapak kalau selesai. Oh ya ini. Iya. Itu Bapak sudah membagikan link Google Form-nya untuk mengisi lembar LKPD. Maaf Bapak, tadi HP saya lupa di kelas, nanti sampai di kelas Iya, Bapak isi. tidak apa-apa, Dik. Iya. Nanti kalau ada kendala baru tanya. Iya, nanti ada kendala silakan chat di grup ya. Iya Bapak. Iya Pak. Mungkin dari materi kita tadi ada yang mau memberikan kesan dan pesan atau masukan. Ya, silakan. Jadi kan ini kita punya materi tentang motivasi belajar. Terus tadi juga ada semacam cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Terus macam-macam motivasi belajar. Itu kayak membuat saya menambah pengetahuan untuk bisa rajin belajar dan untuk bisa kedepannya selalu termotivasi untuk belajar. Ya, ya jadi berarti materi layanan kita hari ini sangat bermanfaat bagi adik-adik ya. Iya Pak. Jadi tadi juga Bapak melihat adik-adik sangat antusias, jadi Bapak dapat menyimpulkan bahwa adik-adik semua sudah paham dengan materi layanan kita hari ini. Iya Bapak. Bapak juga sudah membagikan link lembar evaluasi. Adik-adik sekalian mengisi dengan lembar LKPD ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari adik salah satu pemimpin kita dalam doa. Ya, silakan adik. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga adik-adik sudah meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan ini. Terima kasih. Adik-adik bisa boleh pulang. Baik Bapak, Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.